Belakangan lagi hype artis-artis berpolitik dan akan berpartisipasi dalam pemilu tahun 2024. Nggak ada salahnya kalau kita belajar bareng mengenai sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia. Kita mulai bahas ya. Awal demokrasi dan rencana pemilu pertama. Pemilu merupakan kependekan dari pemilihan umum, dilaksanakan pertama kali tahun 1955 saat Indonesia baru berumur 10 tahun. Tapi, tahukah kalian bahwa setelah kemerdekaan Indonesia dan ditetapkannya Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pertama oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Setelah 3 bulan melalui Maklumat 10 atau Maklumat Wakil Presiden, Muhammad Hatta mendorong pembentukan partai-partai politik untuk persiapan rencana penyelenggaraan pemilu yang akan memilih anggota DPR pada Januari 1946. Namun, rencana tersebut terpaksa dibatalkan karena beberapa alasan, yaitu: pertama, tidak ada undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan pemilu. Kedua, rendahnya stabilitas keamanan negara. Pemerintah dan rakyat fokus mempertahankan negara. Maklumat 10 akhirnya baru terlaksana 10 tahun kemudian dengan penambahan pemilihan anggota konstituante sesuai dengan ketentuan pada UUD 1950. Jadi, pelaksanaan pemilu pertama pada tahun 1955 dilakukan 2 kali, yaitu dilakukan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan pada tanggal 25 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Patut dicatat dan dibanggakan bahwa pemilu pertama ini berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur, dan adil, serta sangat demokratis. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Diikuti oleh lebih 30 partai politik dan lebih dari 100 daftar kumpulan dan calon perseorangan. Hasil pemilu 1955 yang memilih ada 260 kursi DPR dimenangkan oleh PNI, Masyumi dengan masing-masing 57 kursi, NU dengan 45 kursi, PKI dengan 39 kursi, PSII dan Parkindo dengan masing-masing 8 kursi, dan beberapa partai serta perorangan yang mendapat sisa kursi lainnya. Demokrasi terpimpin dan runtuhnya Orde Lama. Pada tanggal 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan dekrit presiden. UUD 1945 kembali dinyatakan sebagai dasar negara setelah sempat berganti ke UUD 1950 yang mungkin pembahasan lengkapnya akan kita buat lain waktu mengenai Republik Indonesia Serikat. Hal ini dikarenakan Badan Konstituante dianggap gagal untuk merumuskan UUD baru untuk menggantikan UUD 1950. Bersama dengan dekrit tersebut, Badan Konstituante dan DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan dan digantikan dengan DPR gotong royong, lalu dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau kita kenal juga MPRS, dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Dampak dari dekrit tersebut menjadikan bentuk pemerintahan Republik Indonesia dari parlementer menjadi presidensial. Hingga puncaknya pada sidang MPRS tanggal 15 sampai 22 Mei 1963 menetapkan Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia seumur hidup. Era setelah dekrit presiden ini kita kenal dengan nama demokrasi terpimpin yang diartikan sebagai kekuasaan negara berada di tangan rakyat sesuai dengan kata permusyawaratan atau perwakilan yang diwakili oleh lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun, pada kenyataannya demokrasi terpimpin tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila karena pada akhirnya mengambil dan menentu keputusan yang ada di tangan Presiden Soekarno saat itu. Era ini berakhir karena banyak ketidakpuasan terhadap politik luar negeri Indonesia dan beberapa keputusan Soekarno yang dianggap sebagai penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Ditandai dengan adanya gerakan 30 September yang nantinya ini juga harus dibahas secara terpisah. Hingga pada puncaknya sesuai dengan TAP MPRS nomor 44 tahun 1968 menetapkan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia dan menandai dimulainya era Orde Baru. Pada era ini telah terjadi 6 kali penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR. DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Sedangkan
presiden akan dipilih oleh MPR. Pemilu pertama era Orde Baru diselenggarakan pada tahun 1971 sesuai dengan TAP MPRS nomor 11 tahun 1966 yang mengatur mengenai asas pemilu dilaksanakan langsung, umum, bebas, dan rahasia atau disingkat LUBER. Hasil dari pemilu tahun 1971 yang diikuti oleh 10 partai politik dimenangkan dengan mutlak oleh Golkar dengan perolehan suara 62,82%, diikuti oleh NU 18,68%, PNI 6,93%, Parmusi 5,36%, serta PSII, Parkindo, Partai Katolik, Perti, IPKI, dan Murba berbagi perolehan suara sisanya. Pemilu pertama ini dianggap mulai meredam persaingan politik dan mengubur pluralisme politik. Sehingga 5 pemilu selanjutnya hanya diikuti oleh 3 partai politik, yakni Golkar, PDI yang merupakan peleburan dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, dan Murba, dan P3 yang juga merupakan peleburan dari NU, PSII, Parmusi, dan Perti. Selama penyelenggaraan 5 pemilu selanjutnya, Golkar mutlak selalu menjadi pemilih perolehan suara terbanyak dari tahun 1977 dengan 62,11%, tahun 1982 dengan 64,34%, tahun 1987 dengan 73,16%, tahun 1992 dengan 68,1%, dan terakhir tahun 1997 dengan 74,54%. Diikuti dengan P3 dan PDI di posisi kedua dan ketiga.